Halo Sweet Soul, apa kabarnya hari ini? Balik lagi dengan Mariana yang akan coba baca energi cinta segitiga mereka yang berzodiak Capricorn yang kebetulan ada kamu terlibat di dalamnya. Seperti biasa, Mari akan pakai dua deck, di mana deck yang pertama ini nanti Mari akan pakai untuk membaca energi cinta segitiga Capricorn dengan partnernya yang lain, terlepas dari status orang itu dalam kehidupannya ya. Boleh jadi ini ternyata adalah suaminya, istrinya, atau ini hanya sekadar mantannya yang sedang kamu cemburuin. Deck yang kedua nanti Mari akan pakai untuk membaca energi cinta segitiga Capricorn dengan kamu yang sedang melihat video ini. Sama aja terlepas dari siapa status kamu ya. Nah, tapi perlu Mari ingatkan bahwa ini adalah pembacaan khusus bagi teman-teman yang sudah yakin 100% tidak hanya kamu satu-satunya orang dalam kehidupan asmara Capricorn. Harus yakin dulu baru boleh menyimak video ini. Karena tidak semua Capricorn bakalan terlibat di urusan cinta segitiga ya. Banyak Capricorn di luar sana yang memang sudah selesai dalam pencaharian soulmate dan sudah memutuskan memberikan cinta dan kesetiaan hanya kepada satu orang saja. Ya, jadi yakin dulu baru boleh mengikuti pembacaan ini. Dan juga ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan bakalan vice versa terbolak-balik. Jadi tolong bijaksana menyikapi pembacaan ini ya. Oke, langsung saja mari mulai situasi asmara cinta segitiga Capricorn dengan partnernya yang lain tertanggal 1 sampai 15 Maret 2021. Situasi mereka adalah The Tower ada di sini. Wow. Ya. Ini ada buka-bukaan ya, atau ini ada sesuatu yang selama ini ditutupi tetapi kemudian terbuka, dan ini tentu saja membuat ego tersakiti ya. Wah, kamu ngecewain saya. Nah, itu kan ego itu ya. Ego merasa tersakiti dan juga membuat goyang ya, goyang kebersamaan mereka. Oke, kemudian Mari akan tarik energi dari Capricornnya sendiri di The Tower ini. Oke. Ya, kemudian Mari akan tarik energi dari partnernya Capricorn. Energi dari partnernya Capricorn. Oh, iya. Ya. Sekarang sedang dingin ya, pasangannya sedang dingin. Oh iya, ingin melepaskan. Iya. Nah, jadi Capricorn sedang dealing dengan seseorang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces, Scorpio, Cancer, energi Libra, kemudian ada Taurus, Virgo, dan Capricorn, Sagittarius, Leo, dan Aries di sini. Ya, jadi energi dari Virgo dan juga energi dari Libra mendominasi pembacaan mereka. Ya, jadi ini sedang lagi ribut, sedang lagi chaos, sedang lagi tidak nyaman-nyamannya antara Capricorn dengan pasangannya ya. Nah, bahkan pasangannya ini kayak yang tadi tuh, mungkin ini dia tiba-tiba tahu ternyata Capricorn memiliki kamu gitu kan, atau apalah hal-hal yang selama ini disembunyikan Capricorn ini terbuka gitu, dan orang ini sangat amat kayak ngerasa bahwa dia ketakutan gitu loh. Dia ketakutan, kecewa berat gitu ya. Ini sekarang posisinya sedang depresi. Ini kayak dia tuh hanya terfokus kepada kesalahan Capricorn itu aja gitu ya. Sedang lagi tertekan dirinya gitu. Dia dengan pikiran, dia dengan hatinya lagi benar-benaran berantakan gitu. Dan ini beberapa ini kayak udah lari gitu ya, lari dari rumah, misalnya ini adalah istrinya atau ini adalah suaminya. Setidaknya dia tuh kayak ekstrim sekali ingin menjauhi gitu, ekstrim sekali ingin menjauhi Capricorn gitu, nggak mau gitu ya. Dan bahkan di sini dia kayak ngerasa terlukai jelas gitu ya. Dan ini kayak lagi meledaknya sesuatu di dalam hati dia itu, kemarahan lagi meledak, kekecewaan meledak, sakit hati lagi meledak gitu ya, sehingga energi cinta yang ada di dirinya itu tertutupi gitu, energi cinta di dalam dirinya tertutupi. Dan bahkan di sini dia bilang
Kalau ini tentang cinta segi, misalnya dia tahu ya, misalnya tiba-tiba dia tahu ada hubungan kamu bersama Capricorn, orang ini bilang saya tidak mau menerima kamu kembali masuk dalam hidup saya. Nah gitu, apalagi kalau kamu sudah berselingkuh dari saya, kamu sudah mengkhianati saya tidak bisa menerima orang itu ada di antara kita, gitu. Ya, nah jadi bahkan di sini, tetapi ini fasenya masih yang untuk bercerai, apalagi kalau ini rumah tangga ya. Kalau untuk bercerai masih belum gitu, masih belum. Kalau untuk bercerai masih belum, tetapi masih kayak ekspresi ledakan itu saja yang baru diperlihatkan gitu. Kalau langkah selanjutnya masih belum gitu. Yang jelasnya harus ada di sini yang lepas. Nah itu ya, yang jelasnya harus ada di sini yang lepas. Apakah dia memaksakan diri melepas kamu ya, agar Capricorn melepaskan kamu, atau justru dia yang memilih mundur sendiri. Tapi itu masih nanti. Orang ini pikirannya masih belum jernih ya. Orang ini masih terlarut di dalam permasalahan tanpa bisa melihat clear, mencari titik terangnya. Masih gelap ini. Hati dan pikiran masih sangat amat gelap di sini. Namun bagaimanapun ya, cinta kasih adalah pengobat bagi dia. Dia tahu itu. Cinta kasih menjadi pengobat bagi dia, walaupun mungkin dia tidak berteriak, tolong sayangi aku, tolong cintai aku, tolong obati luka yang kamu telah torehkan ini. Mungkin dia tidak mengatakan itu, tetapi jauh di dalam lubuk hatinya dia tahu ketulusan cinta kasih dari Capricorn adalah penyembuh bagi dia. Oke, dan Capricorn sendiri ya, apapun yang terjadi di antara mereka, apalah persoalannya, yang jelasnya memang itu datang dari Capricorn ya. Datang dari Capricorn, dan Capricorn yang kayak gini. Dia juga kayak kebingungan gitu. Ternyata dia tidak siap untuk menanggung resiko dari apa yang pernah dia lakukan. Gitu ya. Jadi dia ternyata tidak siap menerima resiko itu, dan posisi sekarang dia ingin bahwa orang ini kembali dalam pelukannya. Ya. Dia ingin orang ini memberikan dia kesempatan baru untuk dia bisa memperbaiki apa-apa yang pernah dia rusakkan. Gitu. Ternyata Capricorn ini masih berharap cinta ya. Ternyata Capricorn ini baru sadar gitu ya, bahwa orang ini sangat berarti bagi hidupnya dia. Gitu loh. Cinta dari person ini sangat berarti gitu ya. Jadi dia ingin orang ini kembali tersembuhkan ya, dan memaafkan dia. Gitu loh. Oke. Jadi juga Capricorn di sini namanya orang lagi chaos ya, kayak rumah lagi kebakaran. Kadang tuh nggak ngerti maunya tuh melakukan apa, gitu. Bahkan nanti hal-hal konyol pun bisa dilakukan. Nah, kayaknya Capricorn masih di dalam fase itu, gitu loh. Bagaimana mungkin secepat itu dia berharap partnernya bisa memberikan maaf, sementara dia yang menyulut api sendiri dalam rumah tangga mereka. Gitu ya. Nah, kadang-kadang itu kan pemikiran yang kayak nonsense gitu ya, tetapi itulah energi dari Capricorn dalam hubungan mereka ini. Jadi tidak ingin dia perpisahan terjadi. Tidak ingin dia. Apalagi kalau ini rumah tangga ya, tidak semudah itu menghancurkannya. Gitu kan? Tidak semudah itu. Jadi dia ini kepingin ayo kita tumbuhkan kembali. Tetapi partnernya kayak pemikiran partnernya belum lagi ke arah ingin memaafkan, belum lagi, masih terlarut dalam blunderan emosi tadi, kekecewaan tadi, gitu. Dan kalau Capricorn ini bilang jangan kamu lepaskan saya, jangan kamu tinggalkan saya, gitu ya. Walaupun ini rumah tangga atau ini hanya sekadar pacaran saja, tetapi niatan dari Capricorn jangan ada
kamu jangan jauh dari saya, energi kamu masih harus ada dalam hidup saya gitu. Jangan ada perpisahan di antara kita. Ayo kita ulangi kembali, ayo kita coba lagi kembali bersama. Nah, tetapi posisinya orang ini masih belum bisa berselaras dengan Capricorn. Nah, begitu dia ya. Oke. Sekarang mari akan tarik energi Capricorn dengan kamu yang sedang melihat video ini. Oke ya, entah karena kamu penyebabnya atau mungkin adalah faktor internal mereka berdua yang membuat kecewa partnernya. Yang jelasnya situasi sedang tidak baik-baik saja gitu ya, jauh dari rasa cinta kasih sayang di sana. Kamu dengan Capricorn. Oke, di sini ada energi dari Page of Wands, tetapi dia energinya terbalik. Jelas saja ya, energinya terbalik di sini ya. Kemudian mari akan tarik energi dari Capricornnya ke kamu. Capricorn ke kamu. Ya, kemudian mari tarik energi kamu ke Capricorn. Nah, ini masih belum berakhir ini. Walaupun sudah terjadi berantakan hidup dia dengan orang ini, tetapi dengan kamu masih belum ingin melepaskan. Oke. Dari kamunya sendiri seperti itu, kamu banyak berkorban di sini ya. Setidaknya kamu akan memperlihatkan pengorbanan kamu di sini. Oke, walaupun mungkin pengorbanannya tidak menyenangkan, entah jalan pergi atau jalan tetap bertahan, nanti kayaknya tetap bertahan ya, tetap bertahan di sini. Oke, teman-teman yang melihat video ini datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini, Libra, Aquarius, energi Leo di sini cukup kencang. Kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn, kemudian ada Pisces, Scorpio, Cancer, kemudian ada Sagittarius dan Aries. Energi dari Leo di sini cukup mendominasi. Jadi nanti Capricorn ini mungkin secara tidak sadar dia akan sudah ini ya, sudah terjadi ini. Nah, dia tuh kayak emosi-emosi dia dari sini itu bisa dia kenain ke kamu. Ya, mungkin ini sudah terjadi. Dia kenain ke kamu. Mungkin juga secara komunikasi, dia ini mungkin banyak nyelekitnya. Namanya otaknya lagi blank, otaknya lagi kayak mau pecah kayak gitu ya. Harapan-harapan dia takut ya, harapan-harapan takut dia tentang orang ini dia kenain ke kamu gitu ya. Jadi kamu ini kena cipratan-cipratan dari dia bersama pasangannya gitu. Secara komunikasi mungkin beberapa menolak komunikasi dengan kamu. Sekiranya pun kalian berkomunikasi, dia cenderung energinya itu nyelekit ke kamu gitu ya. Yang jelasnya dia ini kayak banyak energi kasarnya saya rasa ya. Mungkin mendiamkan, tetapi mendiamkan itu kan juga kayak bikin kita sakit juga ya. Ih, kok aku didiamkan gitu kan. Nah, tetapi di sini nanti di 1 sampai 15 Maret dia itu akan berusaha untuk mengkontrol dirinya. Mungkin dia sadar ya, waduh, ndak adil kalau aku tuh nyakitin kamu. Nah, kira-kira gitu Capricorn yang kalau bisa bilang, kalau boleh ngomong ke kamu. Yang jelasnya dia akan berusaha untuk mengkontrol semua rasa ketakutan, rasa marah dan segala macam itu ya, dia akan kontrol supaya dengan kamu itu tidak membuat hubungan kalian itu semakin kacau gitu. Jadi cukup dia kacau dengan ini dan dia bisa dengan kamu. Tapi kalau kamu ngajak dia tuh untuk ngobrol-ngobrol yang serius gitu ya, jangan dulu gitu. Kalau misalnya kamu tuh kepingin membantu dia, kadang-kadang kita gitu ya, kita kepingin membantu apalah gitu, tanggung jawab moral, gara-gara saya dia jadi ribut dengan orang itu, atau ya adalah niatan-niatan baik kamu, tapi tunggu dulu gitu. Tunggu dulu, lebih bagus kamu tanya, boleh nggak kamu bantu dia gitu. Nggak usah tanya-tanya, ya udah kamu cerita ke saya, kamu curhat ke saya supaya kamu plong. Mungkin jangan dulu kayak gitu. Sekiranya pun kalau kamu mau melakukan sesuatu, saya rasa kamu cukup menunjukkan bahwa diri kamu ada gitu ya.
cukup menunjukkan bahwa diri kamu ada, karena ini lagi posisi nggak enak nih kalau diajak untuk komunikasi. Oke ya, apalagi kalau kamu tanya, nah terus langkah kamu ke depan seperti apa? Jika kamu tanya kayak gitu kepada Capricorn, kacau jadinya ya, kacau jadinya, marah dia jadinya gitu. Kadang-kadang orang itu kan butuh ketenangan untuk keluar dari sebuah permasalahan. Niatan baik kita bisa saja disalahpahami. Nah, kira-kira gitu ya. Lebih bagus kamu duduk diam saja di sebelahnya dia. Kalau dia ngomong ya kamu dengarkan dengan baik-baik gitu. Palinglah kalau kamu tuh mau memberikan uluran tangan ke dia, apa yang bisa saya bantu dalam hal ini? Mungkin lebih ke situ saja dulu ya. Oke, kamunya sendiri mungkin karena dia tuh nyakitin kamu ya, secara dia nggak sadar, atau mungkin ketika banyak waktu yang kamu juga lelah di sini, itu masalahnya ya. Kamu juga kelihatan lelah di sini. Kamu juga sudah tadi ya, pengorbanan di sini, sempat kamu tuh yang seperti menyerah gitu. Mari lihat sebelum tanggal 1 kamu seolah-olah kayak udah menyerah gitu tentang hubungan bersama Capricorn ini. Tetapi kamu masih butuh cintanya dia gitu ya. Kelihatan di sini ya, Eight of Cup terbalik dan Four of Cup di sini. Jadi masih ada keinginan yang untuk hubungan kalian ini masih bisa berjalan gitu ya. Setidaknya dia jangan menghentikan cinta kasihnya kepada kamu. Nah itu ya, kamu masih berharap agar dia itu bisa nyayangin kamu gitu. Makanya memang di sini kalian energinya yang lebih banyak. Ya udah, balik lagi keinginan bertahan. Yang tadinya nggak ingin bertahan, yang tadinya sudah merasa lelah gitu. Nah, tiba-tiba karena ada keinginan di dalam diri untuk disayangin itu, ya, untuk dicintai itu, menjadi satu power, inner power di dalam diri kalian untuk terus bisa bertahan dengan Capricorn ini. Mungkin beberapa memilih untuk menjauh dulu, ya, ada yang kayak gitu, ya. Beberapa teman-teman memilih untuk menjauh dulu, tetapi bukan dalam artian kamu pergi ninggalin dia, gitu. Beberapa teman-teman melihat dia dari kejauhan gitu ya, mungkin masih stalking tentang dia, atau mungkin ya masih kayak kamu tidak ada tetapi ternyata kamu ada gitu. Kamu tidak ada di sekitarnya dia, tetapi kamu tahu sampai sejauh mana perkembangan dia. Minimal pikiran kamu itu masih sering dipenuhi oleh Capricorn ini. Nah gitu, ada memang memilih bertahan untuk stay di sebelahnya Capricorn, tidak kemana-mana gitu ya, dalam artian ingin mendampingi seperti itu ya. Nah yang jelasnya ada pengorbanan di sini. Ketika pun kamu diam dari Capricorn, menjauh dari Capricorn, saya rasa ada ketidaktenangan juga di diri kamu ya. Buktinya kamu banyak mikirin tentang dia gitu. Kamu banyak mikirin tentang dia. Keputusan untuk meninggalkan dia juga tidak mudah gitu ya. Keputusan tidak berkomunikasi dengan Capricorn ini juga tidak mudah bagi kamu. Namun ada keberanian memilih bertahan atau memilih untuk pergi dari Capricorn. Itu sama-sama butuh keberanian, sama-sama butuh perjuangan di sini. Gitu ya. Hadir di sini kartu The Tower terbalik. Jadi di sini bercerita tentang masih ada keinginan kuat bersama ya. Masih ada keinginan kuat keduanya antara kamu dengan Capricorn untuk mempertahankan hubungan ini. Nah, begitu ya. Jadi terjeda secara komunikasi barangkali ya. Terjeda secara komunikasi barangkali. Nah, memang tidak usah dulu nambah-nambahin permasalahan ya. Gak usah dulu nambah-nambahin permasalahan. Gitu. Jadi yang memilih ada di sebelahnya Capricorn agar dia mampu melewati situasi dia ini, lebih banyak keep silent dulu, diam aja dulu gitu. Seperti Mari bilang tadi, cukup nyatakan bahwa kamu ada di sebelahnya dia. Kalau yang memilih untuk pergi, tidak berkomunikasi, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa di sana. Memang itu kayaknya keputusan yang
posisi 1 sampai 15 setidaknya Mari lihat itu dulu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Oke, baik. Semoga apa yang Mari sampaikan di sini bisa dipahami oleh teman-teman dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.